Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Talk Show hari ini menghadirkan narasumber spesial. Beliau adalah seorang perempuan hamba Tuhan yang memiliki banyak kesaksian hidup. Pernah suatu waktu mengalami gejala thanatofobia, yakni kecemasan yang ditandai dengan ketakutan akan datangnya kematian atau proses kematian. Bagaimana beliau bisa mengatasi kecemasan berlebihan ini? Lalu bagaimana ceritanya? Ia malah sekarang dipilih Tuhan untuk memimpin sebuah gereja di Depok. Apa juga yang disampaikannya dalam buku karyanya berjudul Namaku Wanita? Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat lagu-lagu karyanya? Mari kita langsung saja jumpai narasumber kita, yaitu Pastor Dr. Virgie Huta Uruk, MA, Gembala Sidang GBI Rock Depok. Selamat siang Bu Virgie. Ya, selamat siang. Apa kabar Bu Virgie? Baik, luar biasa. Haleluya. Puji Terima Tuhan. kasih udah datang Ya, di sama-sama. Diaspora TV. Ya, sebelum kita mendengarkan kesaksian Bu Virgie hari ini, kita awali dulu talk show ini dalam doa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sejak pagi hingga siang ini. Amin. Terlebih Tuhan atas kehadiran hamba-Mu Ibu Virgie Huta Uruk yang Engkau tibakan di tempat ini dengan tanpa kekurangan satu apapun. Kami ingin Tuhan mendengarkan kesaksian tentang panggilan-Mu terhadap beliau. Dan kami ingin Tuhan belajar dari apa yang Tuhan berikan bagi dia dalam melayani Engkau. Sehingga Tuhan kami dan semua God Lovers bisa merasa terkenyangkan lewat kesaksian-kesaksian yang dari anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara talk show ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak untuk like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya, Bu Virgie, ada banyak talenta yang diberikan Tuhan sama Ibu. Ibu menjadi seorang pendeta, Ibu juga menjadi penyanyi, dan juga penulis lagu, dan penulis buku. Ya, puji Tuhan. Ini di tangan saya ada sebuah buku. Ya, judulnya Namaku Wanita. Ya, ini ada seorang wanita yang foto sendiri bawa pedang, siap perang ya Bu. Iya. Nah, bisa cerita ini buku ini terbit kapan dan isinya apa sih sebenarnya? Oke. Buku ini terbit sekitar tahun 2016. Salah satu tulisan saya hari itu betul-betul saya merasa harus sekali untuk menjelaskan apa sih wanita cakap dalam Alkitab. Dalam Amsal 31 kan dikatakan wanita cakap. Yang dalam bahasa Ibrani itu kayil. Kayil itu artinya adalah wanita dengan kekuatan seperti sepasukan bala tentara. Nah, jika kita sebagai wanita salah memahami kehidupan ini, salah memahami apa kerinduan Tuhan dalam hidup kita, saya rasa kita akan gagal dalam melaksanakan kehidupan ini. Sebenarnya Tuhan sudah ciptakan wanita itu sangat kuat, seperti sepasukan bala tentara. Tetapi kalau kita nggak mengerti, umatku binasa karena kurang pengetahuan, kan kata Hosea. Nah, jadi saya rindu membagikan itu dan jadilah buku ini sebagai satu pengajaran. Ada 9 bab. Kenapa 9 bab? Karena seorang ibu mengandung 9 bulan. Jadi kalau di gereja lokal ini bisa dipakai untuk menjadi wanita cakap dalam 9 bulan atau 9 minggu.
setiap bab itu bisa dipakai 1 minggu, 2 minggu, atau terserah di gereja lokalnya. Itu sih yang mendorong saya untuk menulis Namaku Wanita ini. Makanya dia pakai pedang, karena sebenarnya dia sama dengan pasukan bala tentara yang kuat tapi mukanya tetap manis ya. Mukanya tetap manis dan memang manis. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Metanoia ya. Iya, Metanoia. Dan masih bisa dicari di Lokapasar ya, di masih Marketplace ya. Ada. Dan God Lovers bisa mencari sendiri ya. Mumpung masih ada di Lokapasar, silakan Bapak Ibu mencari. Dan tadi cocok ya dengan gereja-gereja lokal ya, pengajaran tentang bisa wanita yang untuk cakap. pengajaran ya. Luar biasa. Nah, ide membuat buku ini sendiri selain sebagai gembala, apa yang mendorong Ibu menulis itu? Saya kan menjadi gembala itu 2016 ya, jadi bertepatan dengan itu. Idenya memang ketika saya mengambil studi S3 di STTBI Petamburan, itu kita juga harus menulis disertasi. Nah, saya kebetulan disertasinya mengangkat tentang wanita. Ya. Oke, jadi ini disertasi yang jadi buku? Yes. Luar biasa. Nah, selain buku yang Namaku Wanita, apakah ada buku yang lain juga? Ya, saya tadinya sudah mau menulis buku berikutnya, Namaku Bugembala. Karena kan aku dipanggil Ibu Gembala. Nah, jadi tadinya saya mau tulis itu, cuman ya satu dan lain hal semoga cepat terselesaikan ya. Jadi lagi dalam proses ya. Selain sibuk menjadi gembala, ya kan, masih sempat menulis buku juga. Bagaimana Anda membagi waktu dalam kesibukan pelayanan, Bu Virgi? Iya, kalau dibilang sibuk itu sebenarnya saya percaya setiap orang tuh kalau punya hati, dia bisa bagi segala sesuatu waktunya ya. Malah kadang-kadang orang yang nggak sibuk malah jadi kelihatan lebih sibuk begitu ya. Nah, tetapi saya membagi waktunya, saya taruh prioritas utama apa. Buat saya prioritas utama tentu Tuhan, keluarga, lalu pelayanan begitu. Tuhan yang pertama? Tuhan yang pertama. Yang kedua keluarga tentunya, yang ketiga baru pelayanan. Jangan ditukar yang penting dengan yang kurang penting dan yang kurang penting dengan yang penting begitu. Lalu kalau saya merasa ya karena saya punya pemahaman bahwa saya wanita yang kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengerti itu, tidak mengasihani diri sendiri, saya pikir kita semua bisa kerja maksimal, kerja gitu. Misalnya nih saya mau pelayanan, saya di rumah dulu kan, beberapa saat nggak perlu lama kan, yang penting berkualitas. Lalu apa yang harus saya urus, anak-anak saya tetap saya urus, suami saya. Lalu saya akan pergi keluar, pelayanan, juga penggembalaan. Itu bisa dijalankan sama-sama sih. Saya ingat bagaimana dulu saya ketika anak-anak saya masih sekolah SD ya, saya harus siapkan. Mereka mungkin besoknya mau bawa apa ke sekolah begitu ya, apa yang kurang untuk mereka siapkan. Pulang dari pelayanan saya masih harus mampir ke toko atau store yang di dekat rumah, kemudian saya masih harus siapkan PR mereka, saya ajarin mereka dulu malamnya. Tapi itu semua bisa kok kita kerjakan. Yang penting kalau hatinya beres, hatinya cinta sama Tuhan, I think kita bisa kerjakan semuanya. Tapi kalau udah nggak enak gitu ya, hati yang gembira kan obat yang manjur. Pasti dia nggak bisa konsen kerjain apapun. Ya, artinya mungkin ada tips-tips kali ya, ketika misalnya mau ada ide menulis. Kan contohnya saya lah, aku ada ide, tapi karena tidak langsung saya tulis atau ide itu langsung besoknya hilang. Nah, mungkin God Lovers juga pengen tahu ya, apa sih tips-tips yang bisa Ibu bagikan supaya ide-ide itu tidak raib begitu saja, bisa menjadi buku seperti ini gitu loh Bu. Saya memang suka menulis ya, jadi anything yang saya pikir saya dapat sesuatu, lagi saya menyetir di jalan atau saya lagi dalam perjalanan, itu saya tulis. Yang paling gampang itu kan di handphone ya, kalau saya di notes. Di notes ya, saya ketik, saya tulis apa aja yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati, atau ada sesuatu saya dengar kata-kata orang yang membangun, apapun itu saya tulis. Ya, jadi di situ saya ingat kan. Nah, kemudian memang kalau mau menulis buku atau menulis disertasi atau apapun, menurut saya kita harus konsentrasi ada di depan laptop atau komputer. Saya hari itu untuk membuat disertasi paling nggak 2 hari aja. Kita benar-benar fokus di depan komputer, itu selesai. Tapi kalau kita ada pelayanan atau ada mungkin hal yang harus dilakukan, saya biasanya ambil waktu 2 hari itu kosong, begitu. Untuk saya tulis buku, iya fokus, gitu sih. Ya, jadi itu tips ya. Tips. Artinya kalau khususnya untuk menulis buku ya
apapun ide langsung tulis dulu. Iya, tulis dulu. Lagi nyetir bisa nulis itu nggak berbahaya juga itu? Saya kadang-kadang pakai voice note. Oh, voice note. Ya, voice note. Baru Jadi nanti di lebih rumah efektif. saya Tulis lagi. tulis lagi. Luar biasa, ini sebuah masukan dan mudah-mudahan saya juga bisa mempraktikannya ya. Kita pengen tahu masa-masa kecil ibu ini. Ini kan pasti God lover juga ada yang penasaran. Mungkin banyak ya kesaksian ibu di YouTube. Kita cari searching nama ibu di media sosial banyak sekali dan mungkin jarang sekali dibahas. Sebenarnya masa kecil ibu itu seperti apa? Ibu itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Boru Pangguaran kalau orang Batak ya. Boru Pangguaran itu apa? Ya, anak perempuan yang bawa nama keluarga. Untuk keluarga, iya. Wow, luar biasa. Dan lahir dari keluarga Kristen tentunya ya. Kristen. Bagaimana Anda menggambarkan masa kecil Anda? Saya lahir dari keluarga yang kalau saya bilang sederhana ya. Karena saya ingat bagaimana waktu saya kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, kita masih di rumah yang lantainya tanah. Saya masih ingat juga kita punya sumur di belakang rumah. Saya hampir jatuh juga pernah di sumur itu. Kemudian saya pernah juga main-main karet. Saya pikir itu karet, nggak taunya itu cacing tanah. Nah, jadi sangat sederhana, tapi memang saya lahir dan besar di keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Buat mama dan papa saya, pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi walaupun sederhana, mama saya akan selalu mendorong saya untuk sekolah yang benar, harus dapat nilai yang bagus, begitu. Dan apalagi papa mama saya juga orang yang sangat, karena mereka peduli dengan pendidikan, ya sangat berpendidikan begitu ya. Jadi mama saya juga cerdas, papa saya juga cerdas begitu. Nah itu foto saya ketika SD kalau nggak salah itu. SD kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Dan rambutnya udah ini ya, panjang banget ya waktu itu ya? Iya, iya. Mama saya yang selalu urus rambut saya sih. Mama saya ibu yang sangat perhatian dengan anaknya. Saya rasa itu legacy, warisan. Saya juga sekarang menjadi ibu yang menurut saya sih sangat memperhatikan anak saya walaupun saya sibuk. Ketika kita punya orang tua seperti itu diwariskan untuk generasi berikutnya ya. Saya bersyukur sih punya orang tua yang sangat memperhatikan saya walaupun sederhana begitu. Tapi kemudian papa mama saya itu punya usaha ya dan sehingga ekonomi semakin membaik begitu. Masa kecil saya ya anak pertama jarak dengan anak kedua adik saya cukup jauh 8 sampai 9 tahun ya. Jadi saya lebih sering sendiri, sangat mandiri sih saya. Ya karena udah terbiasa sendiri ya. Iya. Dan hubungan dengan adik-adik gimana? Hubungan dengan adik-adik ya kalau sehari ini sebatas WhatsApp. Karena pada sibuk WhatsApp semua call, pasti. iya. Ya sebulan 2 bulan sekali masih bertemu. Kalau ada perayaan ulang tahun kita biasa dinner atau lunch kalau ada yang ulang tahun ya entah mama, papa atau adik saya atau cucu mama begitu. Dan semua tinggal di sekitar Depok? Iya, adik saya di Cibubur, di Depok, ya semuanya di Depok. Iya, Depok lovers ya. Iya, Depok lovers. Nah, kalau boleh tahu, ayah dan ibu itu sebenarnya asal daerahnya dari mana? Oke, mama saya lahir dan besar, I think di Siborong-Borong ya, Sumatera Utara juga. Papa saya di Tarutung. Begitu. Tapanuli ya. Tapanuli Utara, ya. Artinya mereka merantau datang ke sini. Iya. Dan menetap di Pulau Jawa. Yes. Dan berlabuh di Depok sampai sekarang. Nah, apa hal-hal yang menurut Bu Virgi berkesan di masa kecil Ibu? Selain tadi jatuh di mana tadi? Ya hampir jatuh di sumur. Ya. Oke. Saya hari itu umur 3 tahun dan saya ingat saya dititipkan oleh mama saya ya di rumah keluarga di Jakarta. Karena mama saya sakit tifus dan sakitnya itu dirawat berbulan-bulan, sakitnya sangat serius. Saya pikir itu betul-betul serius ya. Memang anak 3 tahun hari itu nggak ngerti sih seperti apa, tapi saya nggak pernah berjumpa dengan dia dan papa saya juga sampai jarang ketemu saya karena dia harus selalu jaga mama saya. Nah hari itu saya ingat anak 3 tahun yang nggak ada orang tua ya karena dititipkan. Memang namboru saya baik ya, tapi juga orang sibuk. Saya jadi hari itu ya apapun itu saya rasakan sendiri, saya alami sendiri gitu. Tapi
I don't know ya, dari dulu itu saya tahu bahwa ada seseorang yang selalu bersama dengan saya. Dan kemudian saya find out lah itu Tuhan Yesus ya, bahwa itu adalah Allah kita yang setia. Umur sekecil itu sudah Immanuel. merasakan itu ya? Sudah ngerasain, saya selalu bisa. Ada yang menjaga? Iya, bisa ngerasain it's okay Virgi, semua akan baik-baik aja. Saya juga waktu itu masuk ke kolam ikannya saudara saya dan nggak ada yang lihat juga gitu ya. Jadi sebenarnya dibilang mengesankan juga sedih, tapi kok hari itu saya nggak pernah ngerasa ditinggalkan gitu loh. Saya selalu it's okay, nggak apa-apa. Masuk gitu. kolam untuk anak-anak sekecil itu kan danger banget ya? Iya, danger gitu kan. Jadi wow, I just know dari dulu Tuhan udah punya rencana yang luar biasa ya dalam hidup saya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah pendidikan. Kalau lihat gelar ibu itu doktor, kemudian belakangnya MA ya. Oke. Nah, artinya tadi di awal juga ibu mengatakan keluarga ibu adalah pencinta pendidikan. Iya. Nah, bisa cerita masa sekolah SD atau TK, SD, SMP itu di mana sampai SMA? Bisa cerita? Bagaimana atau di mana? Bagaimana dan di mana? Di mana, di Depok ya pastinya. Ya, orang Depok, ya. Oke. SD itu saya ada di, aku lupa ingat, TK Nusa Indah di Depok Timur. Memang dari waktu TK pun saya termasuk anak yang berprestasi. Sering sekali misalnya kalau ada nyanyi solo itu saya yang disuruh, nyanyi nari sendiri saya juga yang disuruh. Jadi guru-guru saya senang lah gitu untuk taruh tanggung jawab di saya. Kemudian di SD Tugu Ibu Depok, ya itu juga saya selalu menerima peringkat pertama ya di sekolah. Puji Tuhan sih. Kalau ditanya kok bisa sih, saya juga nggak ngerti ya. Saya selalu ya pokoknya belajar aja gitu. Dan menurut saya belajar itu bukan sesuatu yang berat. Yaitu tadi kalau hati kamu, you put all your heart in there, kamu taruh hati kamu sungguh-sungguh melakukan, nggak ada yang berat sih. Kalau orang kan suka nanya, kok bisa sih lu gitu ya, zaman waktu SD gitu. Kok bisa sih kamu juara 1 terus? SMP juga saya juara 1 terus ya. Puji Tuhan di SMP Negeri 3 Depok, bukan lagi ngebanggain, tapi memang itu sesuatu yang menurut saya bukan satu pencapaian ya. Waktu kamu serius belajar, ya itu akan terjadi. Malah saya jadi orang yang sangat insecure kalau saya nggak belajar. Misalnya, saya tahu nih mau ulangan, kemudian ada 8 bab dan ada 1 bab yang saya nggak baca. Itu saya udah kayak, kenapa sih tadi aku nggak sempet baca itu kalau nanti keluar dari sini. Gitu, insecure. Saya kan sangat pede kalau belajar. Nah, SMA saya di SMA Negeri 1 Depok. Di situ sudah masuk nggak juara 1 lagi karena memang saingan banyak ya hari itu ya. Tapi ya itu tadi, puji Tuhan selalu mewakili sekolah, dipilih untuk jadi asisten guru yang seperti itu. Ya, jadi waktu SD pun saya sudah kasih nilai untuk teman-teman saya. Saya yang disuruh menilai ulangan mereka dan bantu guru untuk masukkan ke raport. Ya, itu masa-masa yang sangat terkesan ya. Iya. Bisa meskipun hanya asisten, katakanlah itu apalah namanya itu, disuruh mengajarkan teman, dan itu menjadi kenangan yang membuat ibu menjadi semakin pede ya. Dan itu memengaruhi masa depan setelah itu kan? Iya. Aku rasa semua dalam masa kecil kita itu mempengaruhi masa depan kita. Saya ingat waktu saya kelas 1 SD itu, kalau pulang sekolah saya selalu, nanti boleh tanya ya sama mungkin orang terdekat saya, terutama orang tua. Saya kumpulkan kertas, lalu saya bagikan. Ceritanya saya lagi ngajar orang-orang, padahal which is hari itu nggak ada orang-orang ya, bangku-bangku saya kasih, ayo sekarang kita ulangan. Terus pelajaran yang tadi pagi saya belajar dari sekolah, saya ajarin lagi. Makanya mama saya selalu bilang dulu, kamu ini bisa jadi guru gitu. Jadi bisa melihat bakat yang ada, sudah dilihat bahwa ini bisa jadi guru ini. Ini karena senang mengajar. Suka mengajar. Pacaran mulai kapan? Di SMA atau di SMP? Pacaran itu saya kalau dibilang suka-sukaan, terus tulis surat, terus ada yang bilang suka dan saya terima itu SMP. Tapi nggak bisa dibilang pacaran ya, karena kan zaman dulu waktu kita bilang suka juga, kita cuma lihat-lihatan, kita not going anywhere ya, kita nggak pergi kemana-mana. Ya kalau itu sih dari SMP, tapi benar-benar mulai pacaran SMA saya rasa. Saya masih ingat suratnya wangi. Ya, benar, masa-masa itu memang iya. Itu dia, masih sementara lah.
Wanginya berkesan, ya. Baik, jadi waktu SMA baru mulai pacaran yang serius ya? Iya. Oke, baru kemudian lanjut ke sarjana. Yang S1-nya di mana? Oke, saya ambil S1 itu di London School of Public Relations, Jakarta. LSPR, ambil PR. PR ya? Ya makanya nggak pernah mimpi untuk jadi hamba Tuhan. Karena memang saya hari itu ambil sarjananya ambil PR. Saya memang sudah punya cita-cita mau bekerja di bidang public relation. Kehumasan? Kehumasan. Dan ini menjadi humas Tuhan sekarang? Yes, sekarang saya humas menjadi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Humasnya Tuhan, nah, keren. Ambil PR dan kemudian tidak berhenti di situ S2. Iya. Ambil apa? Teologi. Teologi kan? S2. MA itu Master of Art in Church. Oke. Di GBI. Communication kalau nggak salah. Ya. Di mana di? Petamburan. STTBI Petamburan. Dan sekarang S3 di sama? Ya S3-nya sudah 2012 ya. Udah lama juga. Kan udah Dan sekarang masih belajar juga sampai sekarang atau enggak? Enggak lagi, enggak. Ya, enggak tahu deh. Mungkin nanti ada ambil setelah S3, tapi aku rasa sekarang kan saya juga mengajar ya. Tapi bukan dosen tetap, karena kan saya gembala. Saya harus lebih fokus di penggembalaan. Penggembalaan ya. Bu Virgi, kemudian tahap atau fase kehidupan yang kemudian Ibu jalani adalah menikah. Iya. Itu kapan Ibu memutuskan berkeluarga? Oke. Jadi hari itu kan saya sakit ya, 2002. Saya bertemu dengan suami saya 2001. Bukan bertemu sebenarnya, mau untuk jadian sama dia 2001. Walaupun sudah sebelumnya dia pernah nyatakan cinta lah ya, nembak. Tapi saya nggak terima hari itu. Jadi setahun kemudian baru. Nah, hari itu karena sakit, saya setiap hari bilang sama mama saya rasanya seperti mau mati. Dan karena setiap hari yang temenin saya, suami saya, mama saya hari itu bilang, ya udahlah, kalau dia mau nikah kasih aja deh gitu. Jadi sebenarnya suami saya selalu bilang, dia kalau nggak sakit nggak mau tuh sama gue, kata suami saya begitu. Jadi hari itu saya merasa nyaman kalau ada di dekat pacar saya yang sekarang jadi suami saya ya, Frans. Jadi karena itulah kita menikah, tapi saya siap untuk menikah. Bukan berarti terpaksa menikah ya. Artinya ya karena sakit ya udahlah menikah aja, enggak sih. Saya tahu saya sudah ready untuk menikah. Ya. Di umur 23, suami saya 22. Oke, menikah dengan seorang bernama Frans ya. Itu pilihan sendiri ya, bukan dipilih orang lain ya. Enggak. Ada alasan lain nggak tentang sosok Frans? Saya bertemu dia waktu itu lomba nyanyi ya. Dia ada di HKBP Cijantung atau apa ya namanya daerahnya. Lalu saya HKBP Depok. Dulu kan saya di HKBP, menikah juga di HKBP. Nah, jadi nah itu dia. Hari itu saya memilih dia karena saya lihat dia laki-laki yang takut akan Tuhan. Lepas dari mungkin ada beberapa hal yang belum pas. Yang pertama, dia takut akan Tuhan. Kemudian dia juga sangat bertanggung jawab mengasihi orang tuanya, anak kedua. Kalau saya anak pertama, dia anak kedua. Jadi itu sih pilihan, kenapa jatuh pilihan kepada dia ya. Padahal dari dulu nggak pernah pikir akan suka dengan laki-laki Batak atau nikah dengan laki-laki Batak begitu. Nggak taunya dapat juga sih. Dan beliau adalah seorang politisi ya? Iya, politisi. Anggota wakil rakyat ya di Kota Depok. Iya. Kota Depok. Di Kota Depok. Ya, luar biasa. Dan dari hasil pernikahan dengan beliau dikaruniai 3 anak. Iya. Bisa cerita tentang anak-anak yang hebat-hebat ini? Oke, anak yang pertama Fabian Nathanael, umur 19 tahun ya, tahun ini sudah semester 6 di Universitas Indonesia. Dia melayani juga di gereja sebagai pemain piano. Dia sangat suka musik, jadi saya rasa dia alat musik apa aja dia bisa mainkan. Atau kalaupun belum bisa, sangat bisa untuk dia pelajari. Dia suka sekali juga membaca. Saya pikir turun dari mamahnya juga. Jadi kalau kita kemana aja dia selalu cari buku dari kecil. Dan waktu dia kecil itu saya ingat buku yang dia suka itu Tuhan Yesus disalib dan Musa membelah air. Jadi anak saya ini umur 2 tahun waktu kita ke Bali, dia bawa tongkat benar-benar dia, nah tapi mungkin dia mikir ya kok nggak kebelah ini air lautnya gitu.
Waktu saya hamil dia, saya tahu bahwa Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi. Tapi saya selalu nggak ada anak-anak yang saya paksa jadi hamba Tuhan. Semuanya melayani, mereka ngerti bagaimana mereka harus hidup dalam Tuhan. Biarin nanti one day kalau memang mereka kan nggak harus jadi pendeta. Tapi saya bebaskan mereka untuk ambil kuliah apapun itu, major apapun yang mereka suka. Dan jadilah dia ambil filsafat di Universitas Indonesia. Wow. Dia suka mikir. Dia waktu kecil itu selalu jadi ensiklopedia berjalan. Nanya apa aja sama dia, ya. Karena dia bisa suka jawab. membaca. Suka banget membaca. Gitu. Nah yang kedua, dia SMA kelas 1 lebih gaul ya dari abangnya ya. Kalau ada Valentine atau ulang tahun, abangnya nggak pernah dapat kado, dia selalu dapat kado dari banyak sekali perempuan saya pikir yang suka sama dia. Karena banyak teman. Banyak teman, suka bergaul. Dan waktu hamil dia, saya tahu dia akan jadi pemimpin. Sampai hari ini saya kalau ucapkan ulang tahun sama dia, saya bilang Happy Birthday Mr. President. Oh. Gitu. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika setiap anak punya cerita sendiri. Yang ketiga Farel, Nata, Ovel. Jadi Fabian, Nathanael, Faithful, Nata, Shalem, Farel, Nata, Ovel, Nata, F semua di depan. Perjanjiannya dulu kalau punya anak perempuan baru V, Virgi kan. Nah kalau laki-laki F, Franz. Tapi ternyata nggak ada anak perempuan ya. Jadilah 3 semua F. F semua. F semua. F4 sama papanya. F4 tuh sama papanya. Ya kalau Farel ini anak bontot ya. Ini pernah terjepit eskalator umur 3 tahun di salah satu mall di Jakarta Selatan. Hari itu dengan tenang saya pegang dia. Wah itu kekuatan Tuhan deh. Saya nggak tahu, saya nggak panik ya. Saya sangat tenang. Menghubungi suami saya juga saya sangat tenang. Sayang, kamu di mana? Di rumah. Kamu ke RSPI ya karena Farel. Kenapa Farel? Enggak, cuma terjepit eskalator. Saya bilang begitu. Cuma terjepit eskalator. Jadi Tuhan semua yang hari itu memelihara kita ya sampai hari ini. Saya ingat dia terjepit, anak umur 3 tahun tidak nangis sampai diberi hadiah dari mall itu. Karena di CCTV dilihat dia sama sekali nggak nangis. Jadi saya peluk dia. Sayang, kamu anak hebat, kamu anak luar biasa. Kemudian orang-orang ada satpam, security bawa linggis untuk membuka. Ternyata itu di dalam garis-garis eskalator masih ada lagi besi yang besar. Dibuka, ibu hati-hati anaknya. Ada banyak yang bilang, aduh siapa tahu sudah ada yang patah tulangnya. Atau karena dia pakai Crocs hari itu. Kan waktu itu banyak ya, karena pakai sendal karet itu terhisap. Saya lihat memang benar-benar terhisap. Begitu. Lalu dibuka, saya angkat pelan-pelan. Memang banyak darah lecet. Ya, berdarah bukan lecet lagi. Luka. Putih merah darahku, putih tulangku itu, ya benar itu lagunya, putih tulangnya. Jadi sudah ini, lalu saya tenang sekali, saya gendong, anak saya nggak nangis. Lalu saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sampai beberapa wartawan, banyak yang udah ngumpul ya, karena itu mall yang cukup besar. Mereka tanya, ini ibu kandung atau bukan? Kenapa memang kok nggak pingsan katanya. Jadi saya gendong di sini baju saya berdarah-darah, tapi saya sangat tenang. Lalu saya bilang kamu anak hebat nak, karena kita waktu itu baru aja mengeluarkan album pertama, ada lagu tentang Daud. Hari itu saya tulis lagu itu bersama anak-anak saya, bagaimana Daud itu walau masih kecil, tapi dia berani melawan Goliat dan kita pasti menang. Jadi lagunya begini. Walau aku kecil, tapi ku berani, aku pasti menang. Jadi saya bilang begitu sama anak saya, ingat kita udah tulis lagu itu, kamu walaupun kecil, kamu luar biasa, kamu berani, kamu gak takut, dan kamu pasti menang. Begitu, jadi dia gak takut, puji Tuhan. Dilakukan operasi 1 jam yang cukup menegangkan. Kemudian setelah operasi dokter bilang 5 saraf putus. Kemungkinan tetap bisa menapak tapi tidak bisa seperti jinjit gitu. Lalu saya ingat saya bilang sama dokter, hidup saya bukan ditentukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Tuhan bilang sembuh, maka dia menyembuhkan. Hari ini masih di gips, besoknya dia sudah bisa loncat-loncat. Dahsyat banget. Nah disitulah saya tulis lagu di album kedua, Ku Saksikan Engkau Baik ya Tuhan. Itu artinya setiap lagu itu ada background. Yes. Atau justru karena lagu itu bisa membuat sesuatu menjadi lebih bisa diterima ketika anak ibu
dalam kondisi kesakitan dan ibu menguatkan dengan lagu. Iya, itu kalau lagu yang sudah jadi Yang kan. sudah jadi. Tapi hari itu karena kejadian itu saya tulis Jadilah lagu lagu lain lagi. ya, Ya. lain lagi. Nah, bicara soal album, sebenarnya sejak kapan sih ibu mulai bisa bernyanyi? Oke, bernyanyi itu saya rasa dari kecil saya sudah bisa bernyanyi ya. Saya ingat mama saya pernah ikutkan saya di lomba nyanyi Desaku yang ku cinta gitu ya. Tapi ya ada beberapa kesalahan. Biasa ya kalau ibu-ibu dari suku saya itu kalau salah kan diomelin banget ya. Jadi semenjak itu saya udah males aja ikut lomba-lomba. Jadi kalau ditanya kapan, dari kecil. Saya kecil ya? waktu SD juga pimpin. Jadi dirken. Jadi saya kan SD Tugu Ibu. Jadi SD, SMP, SMA sebenarnya. Tapi yang pimpin paduan suara itu maksudnya kalau hari Senin upacara nyanyi, bendera. saya yang pimpin semua anak SMP sampai SMA. Satu kali ada saudara kita SMA, dia bilang begini sama mama saya, Namboru, itu tadi yang pimpin kita si Virgi, anak SD, gitu sih. Memang bakat seninya. Dan itu mengalir dari papa atau mama? Aku rasa dari mama kalau bakat pinter seninya. nyanyi. Keluarga mama itu semua bisa main musik, bisa nyanyi, bisa tulis lagu mendadak, ya pokoknya seni banget sih. Ya. Oh ya. Ya, ini kan saat menyanyi kayak kalau nggak salah ya. Iya. Dan di dunia sekuler ibu juga menyanyi? Enggak sempat ya? Enggak, saya memang dari awal sudah rohani? Sudah menetapkan diri untuk, ada juga sih teman yang minta, bisa nggak tulis lagu sekuler gitu. Saya menetapkan untuk tidak, rohani. Tetap rohani aja? Iya, ya, tapi kalau ada orang nikahan minta nyanyi, ya nyanyi toh. Oh. Ya dong, maksudnya, Bu tolong dinyanyi, nyanyi lagu dong ini, lagu gitu. ini, ya dong, ya kita harus jadi berkat. Artinya tetap juga belajar nyanyi di lagu-lagu sekuler ya? Iya, Oke. Iya. Luar biasa. Dan sampai sekarang sudah berapa lagu sudah ditulis? Kalau ditulis 50 lebih lagu, tapi yang sudah jadi album ada sekitar 20 lagu ya. Sudah dialbumkan? Sudah album dari Maranatha. Dan itu bisa dilihat ya di platform-platform musik ya? Bisa. Di YouTube ada. Dan dari sekian banyak lagu, mana yang sangat berkesan buat Ibu Virgi? Aku Milikmu ya, lagu yang saya tulis tahun 2008. Aku Milikmu, ada di album yang pertama. Itu lagunya seperti apa? Bisa dinyanyikan sedikit? Boleh? Boleh, silakan Bu. Saya ini memang diaspora nih. Oke. Jadi lagu ini saya tulis tahun 2008, hari itu sebenarnya saya main piano. Di depan piano itu, saya nggak pernah tuh tulis lagu kayak tulis terus nyari-nyari gitu, nggak seperti itu. Itu mengalir aja, dan hari itu Tuhan bilang begini, Vir, kalau kamu sakit dan gak akan sembuh, apakah kamu akan tetap melayani aku? Hari itu kan aku sudah melayani ya, 2008, belum jadi gembala sih. Lalu Tuhan juga bilang, kalau kamu tidak kuberkati secara finansial, masih nggak kamu akan melayani aku? Kalau doamu nggak terjawab, masih nggak kamu akan mengiring aku? Pertanyaan itu Tuhan taruh terus di hati saya, dan disitulah saya jawab dengan lagu ini. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu selamanya untukmu. Jadi aku jawab sama Tuhan, apapun Tuhan, apa aja terserah Tuhan gitu. Saya rela. Tuhan gak jawab doa ya gak apa-apa. Kalaupun saya sakit gak sembuh ya gak apa-apa juga. Saya bilang yang penting Tuhan dimuliakan, aku rela. Jadi hari itu saya menulis lagu itu bagian ref, lalu dimulai dari bagian awalnya lagi. Begitu, itu lagunya Aku Milikmu. Dan lagu ini dimanapun saya bawakan ya, saya suka diundang pelayanan KKR di daerah, tidak usah ada altar call, lagu itu langsung seperti semua orang
siap memberikan hidup buat Tuhan. Wow. Aku milikmu. Ya, sebenarnya hal yang paling penting itu, yang paling bahagia itu kalau saudara dan saya rela dimiliki Tuhan. Itu nggak ada lagi persoalan. Biarin aja, nanti Tuhan akan atur semuanya kan. Tuhan itu baik, mempercayai Tuhan, bukan hasilnya, tapi karena Tuhan itu baik. Gitu sih, nanti lengkapnya boleh dengar di YouTube. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, itu tadi lagu karya Ibu Virgi, Ya. berjudul Aku Milikmu, dan selengkapnya tadi seperti pesan Ibu Virgi bisa dilihat ya di Yes. YouTube, dan mungkin di Spotify juga ada ya. Ada Ya, Spotify. Aku Milikmu. Ini sangat memberkati banget ya, Bu Virgi. Baik, God Lovers, kini juga Anda semua bisa memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program di Diaspora TV. Ya, salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Ya, di layar kaca Anda ada nomor rekening, dan Anda bisa mengirimkan dukungan Anda dengan men-scan QRIS, dan jangan lupa Anda mengirimkan kepada kami bukti transfer di nomor WA yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Nah, kami juga memberitahukan bahwa dalam perayaan Paskah tahun ini yang jatuh pada hari Minggu 9 April 2023, kita akan mengadakan ibadah perayaan Paskah ya pada pukul 10 dan juga sorenya pada pukul 16 dengan dilayani oleh Romo Daniel. Dan kami undang Anda semua untuk beribadah bersama kami. Dan ingat, ibadah kita adakan secara onsite di Tamrin City, lantai 6. Dan kami menunggu kedatangan Bapak Ibu semua. Baik, Ibu Virgi, dalam hidup sejak kecil tentu ada orang-orang yang sangat berkesan atau sangat berperan dalam perkembangan Ibu dari kecil sampai hingga saat ini. Menurut Ibu, siapa sih orang tersebut yang memiliki peran besar? Ya, menurut saya yang paling memiliki peran besar itu orang tua saya tentunya ya. Bapak dan ibu saya. Lalu tentu ada hamba-hamba Tuhan yang juga mungkin nggak dari kecil ya, tapi juga membantu bagaimana saya menemukan panggilan Tuhan. Dan yang pasti juga suami saya yang tercinta yang sudah menemani saya 21 tahun. 21 tahun ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Dan tadi orang yang sangat berperan tentu adalah orang tua kita ya. Siapapun pasti orang tua lah juga punya peran penting. Ya, telah bersama kita Pak Rizal Hutahuruk dan Ibu Yulinda Sianturi. Selamat siang Pak dan Ibu. Selamat siang. Horas. Oke, Ibu dulu ya. Bu, bisa cerita apa gambaran atau deskripsi tentang putri pertama yang cantik ini? Ya, dia lahir tanggal 2 Februari 79. Ketika dia kami bawa merantau ke Depok, dia sudah berumur 3 bulan waktu itu. Dan dia waktu kecil seperti anak-anak kecil yang lain. Tetapi setelah sekolah, setelah TK waktu itu, masuklah dia sekolah. Dia rajin sekali membeli buku-buku. Buku atau buku cerita atau buku apa gitu. Nah, pas kami pindahkan di SD di Tugu Ibu, saya masih ingat, di setiap dia pulang sekolah sudah buka baju, pakai kaos. Ini meja, kursi ini semua diisi dia sama buku-buku. Setiap bangku buku-buku. Saya ngeliatin, ini anak kok ngasih, nggak ada orang dikasih semua kursi-kursi. Nah terus dia sambil ini dia ngajar. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia kayak ngeliat orang, dia ngomong, anak-anak lihat ke sini. Saya cuma nonton. Karena suamiku kan kerja, jadi cuma kami berdua di rumah sama dia.
Akhirnya aku liatin, oh ini rupanya nanti satu waktu menjadi guru. Nah, terus beberapa tahun kemudian dia sudah SD, terus di Pak, Pak, Pak Tukang, lagi live sebentar. Nah, jadi pas lagi kami sadar, Tunggu bapak dulu pulang. ya, pas kami sadar setelah Ah, dia SMP, kebetulan Tuhan kasih selama mulai dari TK dia selalu juara. puji Terus Tuhan. juara satu, juara umum gitu di sekolah. Terus sampai Terima lagi penghargaan mulu, SMP Mama. dia ngomong, "Ma, aku cita-citaku mau jadi pendeta." Terus terang saya langsung ngomong ke dia, "Jangan jadi pendeta, pendeta nggak ada uangnya." Nah, saya masih ingat benar itu. Nah, terus dia mungkin dia tak mau lagi ngulangin karena saya udah ngomong begitu. Jangan, nanti kita jadi miskin terus. Jangan jadi pendeta, saya gituin. Akhirnya Pak setelah tamat SMA masuk ini udah dalam kuliah, udah kuliah, udah hampir dekat selesai kuliahnya, dia itu diserang oleh penyakit yang Selesai kami nggak lah tahu kuliahnya. sakit apa, entah sakit apa, kami bawa ke dokter, sepertinya nggak ada penyakitnya, dibawa ke jantung, tapi kenapa dia selalu setiap malam itu dia melihat kayak ada bendera kuning katanya. Tapi memang selama SMA dia udah sering jajan-jajan lah ceritanya, pergi ke gereja karismatik. Sementara kami kan Dibilang HKBP. gereja sesat. Nah, terus saya bilang, ngapain kalian di sana gereja seperti itu? Tapi karena dia bilang bagus kok Mak, gitu, ya udah, saya jamin. Ya, kebetulan dia punya adik jaraknya agak lama sama dia, jadi kami agak lebih dekat lah sama anak gitu. Karena bayangin Bapak aja 3 tahun umurnya sudah saya ajarin baca, 4 tahun sudah lancar semua. Udah bisa baca. Jadi saya nggak susah ngurus dia, cuman kami yang susah saat itu, belum perekonomian karena merantau ya Pak ya, namanya merantau waktu kecil. Nah, kembalilah kita ke waktu dia setelah tamat nggak kuliah tuh yang dia sakit-sakit itu. Ya, udah tamat, udah. Udah tamat. Nah, dia udah bekerja dia di hotel, apa dia kerja waktu itu? Lupa apa. Le Meridian. Hotel apa tuh pertama ada hotel. Tapi ini dia selalu tiap malam diserang. Nah, kebetulan di rumahku aku membawa orang tuaku dari kampung ke rumah, tinggal di rumah. Dia sudah mendoakan terus nih cucunya supaya bisa sembuh. Tapi penyakitnya aneh, udah ke jantung, kemana-mana dibawa penyakitnya nggak ada. Nah, tapi terus selalu dia bilang, aku mau jadi pendeta. Nah, akhirnya karena dia selalu ngomong dia mau selalu pendeta, ya kami berdua sama Bapak, ya udah mungkin udah rencana Tuhan. Dan mereka nikah secara HKBP, tapi terus terang mereka bilang walaupun Bapak dan mertuaku pelayan di HKBP, tapi mereka mau keluar dari HKBP, mau ke karismatik. Sampai detik ini ya akhirnya inilah Virgi. Jadi pendeta terus. Kata-kata yang dari kecil itu akhirnya sering saya lucu sendiri. Iya, melihat anak saya. Iya. Karena yang saya ingat itu yang paling lucu waktu SD itu. Setiap pulang sekolah buka baju langsung ngatur buku anak-anak di kursi. Ngajar lagi. Oke, sekarang Bapak. Pak Rizal Huta Huruf ya. Pak Rizal, apa yang paling diingat dari anak Bapak ini yang paling cantik ini? Oke. Ya, jadi sebelumnya saya boleh cerita sedikit tentang leluhur saya.
Jadi kebetulan leluhur kami itu marga Utauruk itu yang tersebar di Tapanuli Utara itu kan masih apa namanya animisme. Jadi setelah datang Tuan Mommsen dari Jerman waktu itu, maka kakek moyang saya lah yang pertama menjadi orang Kristen. Dan kakek saya lah yang pertama dibaptis menjadi orang Kristen. Namanya waktu itu adalah Oppu Salisi. Nah, setelah dia dibaptis, dia mendapat gelar Raja Musa. Jadi anaknya Raja Musa juga sudah menjadi penatua, tentunya ada yang jadi pendeta. Jadi mungkin secara DNA memang kita sudah ada di sana. Ingatan saya kepada anak putri pertama saya ini, waktu dia SMP, waktu itu dia di SMP, terlambat dia pulang ke rumah. Terus, kamu dari mana? Kok biasanya nggak begini? Dia diam saja, tapi dia menyodorkan formulir. Rupanya dia tanpa seizin kami sudah cari kursus, ya kursus bahasa Inggris. Ya, karena memang keinginannya seperti itu, ya udahlah, kami tinggal bayar aja. Dan dia sengaja memilih yang jauh di Pancoran, IP. Terus saya bilang, kamu ke sana naik apa? Naik angkot sama teman-teman. Ya, luar biasa. Memang itulah kemandirian dari boru saya ini. Dan setelah dia tamat SMA, dia mendaftar di UI. Dia lulus di UI. Tetapi dia nggak mau kuliah di UI. Maunya dia kuliah di London School. Pengen jadi anak Jakarta. Nah, dan waktu dia dites di London School, Ibu Prita waktu itu direkturnya coba bikin setengah halaman katanya, dia malah bikin 3 halaman. Emang penulis ya Pak. Ibu Prita pun bilang sama saya, Pak, ini anak Papa, ini siswa saya yang sangat luar biasa. Dan itu tulisannya itu kan dalam bahasa Inggris. Ibu Prita itu yang owner sekaligus direktur dari IT itu bergelar doktor, itu lulusan dari mana ya, dari Inggris kalau nggak salah. Dia pun terheran-heran, oh ini anak luar biasa ini. Jadi inilah yang kesan saya buat anak saya. Memang dia seorang yang sangat mandiri dan petarung yang luar biasa. Itu kurang lebih. Siapa yang nggak bangga sih punya anak yang begitu? Cuman ya terus terang, seperti kata ini nyonya yang di samping saya ini, pertama dia kurang setuju kalau pada akhirnya anak saya memilih untuk melayani Tuhan. Itu saja sih. Ada yang lucu satu lagi. Silakan, waktu Bu. Dia TK Pak, ya. Dia udah bisa cari duit. Dia kumpulin buku cerita-cerita, terus di depan rumah kami dibikin tali, digantung-gantungin lah buku itu, disewa-sewain sama orang. Nah itu paling hebat. Luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak, apa yang ingin mau disampaikan kepada anak Bapak ini sekarang? Kan Bapak tadi, Ibu tadi nggak setuju kalau dia jadi pendeta, tapi sekarang kan udah setuju lah ya. Udah lah apa. Oke, sekarang apa yang ingin disampaikan kepada Virgi? Silakan Ibu dulu, baru nanti Bapak. Ini ke Virgi ya Pak ya? Ya. Ya, Virgi, Mama sangat bahagia. Mama meneteskan air mata karena aku tahu begitu sakitnya kita waktu ngungsi dari kampung merantau ke sini. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sekalipun bagaimanapun keadaan kita. Dan
Itulah yang saya banggakan, bahwa kau anakku, anak orang imunisasi, kalau kau nggak ada imunisasi karena uang kami nggak ada. Emang benar-benar kami susah. Tapi Tuhan itu sangat baik. Semua disiapkan dan tepat pada waktunya. Jadi Fir, engkaulah anak pertama Mama. Benar-benar berjuang. Kita berdua, kau juga ikut berjuang walaupun kecil, tapi tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan anak-anak seusiamu waktu itu. Tapi Tuhan memberikan kamu imunisasi yang luar biasa. Padahal satupun imunisasi nggak ada waktu itu. Harapan Mama ke depan, saya Tuhan di sini berjanji, Engkau telah menyerahkan Virgi kepada kami. Biarlah Virgi kuat dan menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar dan taat kepada Tuhan. Sebagai mama yang melahirkan dan Bapak juga di sini, tak pernah kami lupa mendoakan setiap hari, setiap malam, biar Engkau diberkati dalam pelayanan. Mama bangga sekali. Ini sudah pilihan Tuhan, dan selalu saya bilang, Engkau sudah dipilih dari dalam kandungan. Amin. Jadi terima kasihlah sayangnya. Terima kasih ya Fir, biarlah kau sehat-sehat bersama dengan Hela kami, Amang Samosir. Biar jadi sehat juga, pekerjaan kalian juga baik-baik. Anak-anak semua cucu-cucu sehat-sehat. Terlebih sebentar lagi saya dengar kalian mau berangkat lagi ke Amerika. Mama nggak nyangka, aku aja nggak pernah ya, namanya Indonesia aja keliling belum pernah. Kalau kamu mah sudah semua kau keliling. Ya terima kasih kepada Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kiranya keluarga kita diberkati dengan keluarga yang lain. Demikianlah Pak omongan saya buat putri saya. Silakan Pak Rizal. Makasih Ibu. Silakan Pak Rizal. Nah, buat ibu sayang, tetap semangat melayani. Ingat, be yourself, do the best, and Tuhan memberkati. Amin. Ya. Amin, Pak. Sekarang giliran putrinya ngomong apa sama mama sama papa. Jadi ini ya, nangis-nangisan ya. Thank you banget, papa mama pasti tahu lah. Walaupun ya anaknya ini, putrinya ini makin sibuk ya. Kadang-kadang kita ketemu karena papa mama yang datang ke rumah aku. Maybe mungkin belum cukup baik yang aku kasih sama papa mama, tapi aku selalu berdoa papa mama selalu dalam perlindungan Tuhan. Aku juga kesaksian tadi gimana dulu papa pernah anfal jantung 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Tapi hari ini nggak kekurangan apapun yang baik. Tuhan baik banget buat keluarga kita. Thank you banget Mama, Papa. Makasih banget. Hidup Papa Mama juga udah jadi teladan dan contoh buat aku. Udah besarin aku sebesar ini. Udah mencintai aku. Yang kalau aku lagi agak susah ngatur waktu, Pak tolong dong Pak si Faisal, si Fabian gitu, papa mama selalu ada buat aku. Makasih banyak, Tuhan memberkati panjang umur, sehat-sehat dan seluruh keluarga kita diberkati. Calangeo. Baik, sangat bersyukur Virgi masih bertemu dengan Bapak Mama dan terima kasih Pak Rizal, Ibu Yulinda atas partisipasi Bapak Ibu. Kami semoga sehat-sehat dan Tuhan Yesus memberkati ya Pak Rizal, Pak Yulinda. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, salam. Shalom. Shalom. Luar biasa dan bahagia ya. Yes, yeah. Artinya ibu sehat, bapak sehat itu udah luar biasa buat kita anak-anak mereka. Oke, sekarang kita masuk dalam dunia pelayanan dan kesaksian hidup. Bagaimana ceritanya ibu masuk dalam pelayanan? Awalnya? Ya, tadi juga saya baru ingat ya waktu mama saya bilang saya dulu pengen jadi pendeta.
Sebenarnya bukan hari itu mau jadi pendeta. Ada satu oma, waktu saya SMA dari Cinere ya, saya ingat oma itu hamba Tuhan. Saya nggak tahu dia pendeta atau memang dia pendoa. Dia waktu itu sudah memang ajak saya ikut ke Australia untuk sekolah teologi dari SMP ke SMA. Tapi kan nggak dikasih ya sama mama. Kayaknya saya itu kali maksud mama tadi. Itu mungkin yang maksud mama dari Untuk kecil dia mau datang. jadi pendeta. Okay. Waktu itu saya bilang, mama boleh nggak aku ikut oma itu untuk sekolah teologi di Australia begitu. Tapi mama nggak kasih. And then itu hilang aja ya. Karena pas SMA ya udah berjalan seperti biasa. Lalu kuliah ya itu saya sakit. Rasanya seperti mau mati setiap hari. Jadi saya nggak bisa tidur. Kalau tidur rasanya roh saya tuh mau diambil begitu. Saya lagi minum aja seperti ini. Rasanya aduh habis minum saya mati. Gitu. Saya sering kalau malam itu melihat bendera kuning, lalu tangan biasanya gemetaran. Mama saya bawa ke rumah sakit, cuma dicek semua echo jantung nggak ada, tapi jantung berdebar-debar, sesak nafas, pokoknya rasa seperti orang mau mati setiap hari. Tapi akhirnya setelah itu saya menerima panggilan Tuhan. Nah itu dia. Jadi sebenarnya aku tadi mama bilang pengen jadi pendeta itu setelah saya sakit, saya dengar, Fir, kamu harus jadi hamba Tuhan, gitu. Padahal hari itu saya ya gereja nggak gereja juga sebenarnya ya nggak inilah gitu nggak benar-benar fokus cari Tuhan. Tapi hari itu Tuhan bilang begitu. Lalu ada teman kita juga yang saya sebenarnya belum akrab sekali, teman di gereja lebih dewasa dari saya dan dia bilang dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bilang Virgi harus melayani Tuhan. Jadi itu saya pikir udah jadi konfirmasi dan saya hari itu berhenti bekerja karena saya juga nggak bisa bekerja. Kalau saya bekerja pergi keluar pagar, langsung di telinga saya, mati kamu sebentar lagi. Bawa KTP-mu supaya orang tahu kalau kamu mati namanya siapa. Pokoknya begitu. Dan akhirnya hari ini banyak sekali orang yang kita layani orang seperti itu. Sakit seperti itu. Sakit seperti itu kan nggak bisa ketemu dengan dokter atau psikiater pun nggak terlalu membantu. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang pernah sakit seperti itu, saya layani beberapa, ibu dulu begitu. Iya, tapi ibu nggak mati ya? Enggak, puji Tuhan saya malah jadi hamba Tuhan. Itu jadi semangat baru buat mereka, iya, dibandingkan pertemuan-pertemuan konseling dan segala ini ya obat yang diberikan. Jadi dari situlah saya terima panggilan dan saya responi. Nah ini dia, kalau saudara terima panggilan Tuhan ya harus responi. Karena kalau hari itu saya tidak responi ya tetap akan jadi panggilan yang tidak pernah diresponi dan rencana Tuhan tidak bisa maksimal dalam hidup kita. Saya responi dengan saya berhenti bekerja. Padahal hari itu saya udah jadi PR ya tadi mama saya bilang gajinya udah lumayan sekali hari itu saya ingat. Wah udah lumayan banget deh untuk ukuran 21 tahun yang lalu. Saya relakan itu semua nggak saya sesali. Sampai hari ini kalau saya bisa ulang lagi hidup saya nggak pernah menyesal jadi hamba Tuhan. Begitu ceritanya. Lalu kami menikah, setelah menikah lah kita masuk ke gereja karismatik. Dan PDP, PDM sampai PDT di Gereja Bethel Indonesia. Begitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan tadi Ibu mengatakan soal kecemasan berlebihan terhadap kematian. Yang kita kenal sekarang ini dengan istilah thanatofobia. Ya, itu berapa lama dirasakan dan bagaimana cara akhirnya keluar dari penyakit itu? Jadi waktu saya sakit itu kan saya juga nggak ngerti ini sakit apa ya. Sampai dokter bilang coba ibu bawa ke psikiater, takutnya nanti anak ibu bisa ketakutan, cemas, jadi bisa sakit kejiwaan seperti itu. Nah, tapi saya nggak pergi ke sana. Saya hari itu didoakan oleh seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja GBI juga. Lalu hari itu terus didoakan sampai berkali-kali. Saya juga manifestasi ya. Jadi kalau saya didoakan saya muntah, ada darah juga yang keluar. Saya pikir itu juga mungkin ikatan-ikatan yang saya tidak tahu ya, mungkin dari keturunan atau masa lalu. Lalu hari itu nggak langsung sembuh dong, karena menurut saya penyakit seperti itu mungkin ada pemirsa yang sakit seperti itu. Itu saudara harus benar-benar baca firman. Obatnya adalah kamu baca, kamu katakan, kamu baca, kamu katakan. Jadi seperti contohnya Mazmur Daud, aku tidak akan mati tapi hidup. Itu saya harus ngomong dengan diri saya sendiri. Setiap hari kerjaan saya hanya baca firman, baca firman, baca firman. Lalu saya katakan, saya tidak akan mati tapi hidup, bahkan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan saya dan aku akan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Setiap hari, setiap saat. Nggak langsung sembuh. Saya ingat 2002 sampai saya hamil anak kedua pun saya masih ada gejala habis melahirkan itu. Kamu mati loh. Gitu masih kecemasan ada. itu. Tapi sudah bisa dikendalikan, dilawan. Jadi
Enggak, saya tidak akan mati, tapi saya hidup. Tuhan baik. Dengar iblis, kau sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Jadi begitu. Selalu dilawan dengan firman. Dilawan dengan firman, nggak bisa dengan yang lain. Iya. Obatnya itu. Akhirnya hari ini kita melayani banyak orang sembuh dengan kita ajari seperti itu. Cara seperti itu. Ya. Nah, dalam pelayanan siapa sosok yang mendorong untuk terjun? Tadi ada panggilan, tapi ada sosok nggak yang Anda jadikan figur? Oke. Dulu saya ada Bapak Rohani, namanya Bapak Pendeta Yan Pelamonia. Tapi sekarang dia sudah tidak ada ya, bukan di gereja Bethel Indonesia Rock, karena itu dulu yang awal-awal saya ditangkap lah di gereja itu. Kemudian beliau sudah meninggal dan juga gerejanya sekarang bukan di GBI lagi ya, pindah denominasi. Nah, beliau ini sih yang selalu jadi panutan saya hari itu, bagaimana dia sangat-sangat rohnya kuat menurut saya. Dia pujian penyembahan saja tuh orang bisa jatuh langsung. Saya waktu sakit pun dia nyanyi, saya rasanya ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Jadi saya sangat look up ya kepada dia. Banyaklah dari dia saya belajar firman Tuhan. Lalu juga misalnya contoh, ayo non, kalau dia panggil saya non, kamu harus maju, kamu harus semangat, kamu harus kuat. Jadi banyak memotivasi. Kemudian saya berjumpa dengan Bapak Rohani yang lain, yaitu Bapak Timotius Arifin, ya di gereja Bethel Indonesia Rock. Ya beliau juga benar-benar jadi ayah yang sangat dekat dengan saya. Dia selalu panggil saya putriku, begitu ya. Jadi saya panggil dia Dedi. Saya sangat bersyukur lah punya Bapak Rohani yang seperti Bapak Timotius Arifin. Saya melihat bagaimana teladan hidup. Saya kan gembala. Banyak juga gembala yang mungkin ya pemimpin rohani itu seperti pemimpin kepada yang dipimpin bawahan. Tapi dari Pak Arifin saya belajar gembala adalah father and son relationship. Jadi saya harus dekat dengan anak-anak rohani saya. Bukan seperti pemimpin dan yang dipimpin bawahan, tapi bapak dan atau anak. Ibu dan anak. Nah itu yang saya sangat belajar dari beliau. Dan mereka lah yang menginspirasi ya dalam menjalani pelayanan hari-hari ini. Nah, bisa dijelaskan sedikit apa sebenarnya misi dalam pelayanan Ibu? Tentu misi melebarkan kerajaan Allah pasti. Ya. Tapi mimpi besar Ibu apa? Mimpi besar. Jadi sebenarnya tahun 98 jauh sebelum saya tahu saya akan dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya sudah mimpi saya ada di gunung yang tinggi, di bawah saya itu ada banyak orang mendengarkan, saya pegang mic. Kemudian kan saya nggak tahu ya, tahun 98 tuh masih baru lulus SMA. Kemudian saya mengerti bahwa memang saya pikir saya nggak punya mimpi sendiri karena visi itu berasal dari Tuhan. Impian, visi yang Tuhan taruh di hati saya adalah menjadi dampak gereja, menjadi dampak bagi Kota Depok dan tentu bagi seluruh Indonesia. Ya, itu tentu kita akan bangun juga sekolah. Nanti tahun ini ada PAUD. Kita konsen sekali dengan pendidikan, kemudian membangun manusia juga ya. Tentu bagaimana banyak sekali loh anak-anak generasi yang tidak mendapat kasih sayang seperti yang kita dapat, yang tidak tahu kebenaran, bahkan rumah tangga yang beberapa kali, aduh coba kalau saya tahu kebenaran ini sebelumnya. Nah itu jadi visinya adalah menjadikan mereka semua seperti Kristus. Ya. Ini foto apa ini? Ini kita baru aja, kemarin saya diminta foto, saya ambil yang paling baru saja. Ada pelayanan di penjara Bulak Kapal dengan teman-teman. Jadi gereja kita juga banyak melayani kaum marginal. Setiap tahun itu kita ada pemberian 1.500 tahun lalu 1.500 sembako. Jadi kalau Natal kita tidak buat perayaannya di 24-25 saja, tapi kita memberkati Kota Depok dengan memberikan sesuatu, misalnya sembako. Kita juga ada buat kampung digital untuk anak-anak yang tidak mampu belajar lewat online, begitu di beberapa kecamatan. Jadi ya itu sih impiannya, bagaimana jadi dampak, memberi hidup untuk orang lain. Karena haram hukumnya hidup buat diri sendiri. Nggak boleh. Hidup untuk orang lain. Nah, sekarang menjadi gembala sidang di GBI Rock Depok. Home Depok. Nah, ini sejak kapan? Oke, saya itu kan melayani dari 2002 ya. Tapi pertama kita jadi pendoa dulu ya hari itu. Lalu singar. Tidak uju-uju langsung gembala ya? Enggak. I think nggak ada yang kayak seperti itu ya.
pastilah setiap ada perkara kecil. Bahkan nggak terpikir jadi gembala. Sampai satu hari sebenarnya kita dari 2013 sudah merintis bersama dengan teman, ada 12 orang, satu komsel, dan merintis, karena itu tadi gereja kita sebelumnya keluar dari GBI, jadi kita merintis, Tuhan taruh sih, kamu harus rintis gereja. Tapi saya pikir, saya nggak mau jadi gembala gitu. Kemudian saya bilang, udah kamu yang jadi gembala. Nah udah, kita sama-sama merintis jadi gembala, teman saya. Tapi ternyata ketika kita mau diresmikan jadi GBI Rock di 2015-nya dia mengundurkan diri. Dari situlah wanita ini menjadi gembala. Tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan ya. Ya. Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Nah, 2016 saya baru menjadi gembala. Pendetanya sih 2008 PDP. Kalau di GBI kan pendeta pembantu dulu. Lalu PDM 2000 pendeta muda. Ya, 9 atau 2010. Pendeta penuh 2019. 2019. Ya, karena 4 tahun lalu. Iya, 4 tahun lalu. Kalau tidak gembala, ada peraturan yang baru ya. Kalau tidak menggembalakan atau menjadi dosen salah satu STT milik GBI, tidak bisa jadi pendeta. Oh, ada aturan baru ada, itu ya? Ada aturan baru hari itu, saya nggak tahu kalau hari ini. Dan sekarang sudah berapa jemaat yang digembalakan? Pokoknya kalau tahun lalu itu kita Natalan anak sekolah minggunya 180 yang juga ya? yang kita siapkan hadiah yang terdaftar ya. Kemudian orang dewasanya saya rasa 500 sampai 600 mungkin ya, puji Tuhan. Itu. Ada 3 kali ibadah. Luar biasa. Baik, pagi, siang, sore. Itu tepatnya di mana ya alamatnya? 8, 10, 5 sore. Di Ruko Bukit Novo Depok, seberang perumahan Bela Kasa, Jalan Tole Iskandar. Jadi Rumah Sakit Hermina terus, ada jembatan sebelah kiri. Ada ruko 3, tulisannya Rock Home. Jadi kita buat namanya Rock Home. Iya. Karena memang benar-benar jadi rumah untuk semua yang banyak datang. orang. Setiap hari ada kalau kamu main ke sana. Iya, iya. Ada yang masak, ada yang. Dan di situ ada juga pastorinya atau enggak? Di situ ada orang yang kita ada pelayan Tuhan yang jaga ya. Tapi pastori tidak ada. Tapi lantai 3 ya kita menampung misalnya, Bu, boleh nggak saya tinggal di sini dulu ya? Ya kita. Ada lantai 3-nya. Lantai 3 buat untuk tempat tinggal. Tinggal sederhana. Ya, ya, ya. Nah, ada nggak kalanya Bu Virgi mengalami down dalam pelayanan? Nah, itu saya beberapa kali juga ditanya ya. Aku nggak tahu ya. Rahasia kuat dalam Tuhan itu mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. When you in love with the Lord, waktu kamu cinta banget sama Tuhan, kamu jadi orang yang selalu bersemangat gitu ya. Saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Kalau dibilang down, mungkin ya perasaan seperti, kenapa sih ya kok begini. Mungkin, tapi itu kan bukan down ya. Ada perasaan-perasaan tentu ketika kita dikecewakan, ketika kita bicara tapi tidak didengarkan misalnya seperti kecewa. Itu. Enggak kecewa sih sebenarnya, cuman ya, tapi ya kok saya orang yang selalu, itu tadi kalau papa saya bilang petarung tuh, saya orang yang selalu, nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja, saya bisa gitu. Jadi saya nggak pernah down. Mungkin orang pikir, masa sih? Enggak sih, cinta Tuhan tuh selalu cukup buat saya. Yes. Ada satu lagu, saya tulis begini, ada masa, lagu ini single sebenarnya belum keluar ya. Di dalam hidupku, di saat ku tak ingin lakukan yang benar. Ada kan masa dimana udah biarin aja deh, aku males gitu ya. Ada masa di dalam hidupku, di saat ku tak ingin pancarkan sinar yang terang. Namun firman-Mu ya Tuhan, yang hidup dalam hatiku, memampukan aku melakukan kebenaran. Dan kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir dalam hidupku, memampukan aku melakukan yang terbaik di saat ku tak sanggup. Jadi tetap aja bisa gitu. Nggak down karena ada firman Tuhan yang merema di hati saya, ada cinta Tuhan dan kekuatan dan kuasa Tuhan yang saya nggak pernah bisa bandingkan dengan apapun juga. Makanya aku milikmu tadi perlu. Ketika kita jadi milik Tuhan, Tuhan jadi segala-galanya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuh. Dan itu dilakukan setiap hari untuk menjaga hubungan? Pasti. Nggak bisa cuman sebulan sekali ya menurut saya.
Tapi itu jadi satu, misalnya tadi saya menyetir, datang ke sini sendiri, atau saya lagi di jalan, atau dimanapun saya berada, saya diundang ke ulang tahun teman yang di kafe. Adik saya pernah ulang tahun di salah satu kafe di Jakarta. I can always feel the Lord. Jadi itu bukan harus khusus baca Alkitab atau harus khusus main gitar di kamar. Seperti misalnya, Tuhan, I love you. Nanti terus Tuhan ngomong, aku juga cinta banget sama engkau. Dan di situ dia akan banyak ngomong. Bahkan ketika kamu drive, itu hubungan yang menurut saya sih setiap waktu ya. Iya. Nggak satu harus momen tertentu. Tidak harus kusuk berdoa itu. Jadi menjaga hubungan itu memang dimanapun. Yes. Dalam waktu dan kesempatan apapun. Yes. Sekedar kamu bilang, calangi oh Tuhan. ya that's simple gitu sih. Bagaimana ibu menjaga hubungan dengan jemaat, kemudian bagaimana juga ibu menciptakan suasana yang harmonis antara jemaat? Ya. Saya belajar bahwa menjadi pemimpin itu harus seperti Yesus. Bukan dilayani tapi melayani. Harus menjadi hamba. Prinsipnya sih itu. Jadi saya misalnya setelah ibadah, halo, ya saya menyapa semuanya. Saya membangun hubungan itu penting sekali ya. Dengan mereka saya mengasihi ya seperti mengasihi anak saya sendiri. Itu sih, ya kalau lagi marah juga kita tegur. Tapi tidak membenci, harus mengasihi seperti Kristus mengasihi tanpa syarat. Membangun hubungan, kunjungan ya, saya ada waktu berkunjung? Ya harus dong. Berkunjung, kalau ada yang nggak datang ibadah, mereka pasti udah tahu deh. Ini pasti besok atau nanti malam gue bakal di WA nih, di WA Bugem nih. Kenapa kamu tadi nggak ibadah? Gitu, saya masih hafal siapa yang nggak datang beribadah. Ya seperti itu, menjadi rumah bagi mereka. Naturally aja sih. Saya pikir juga dulu saya sekolah PR. Di PR itu kan kita belajar membangun hubungan ya. Dengan perusahaan sebenarnya outside atau inside. Cuman saya pikir itu juga salah satu cara Tuhan bawa saya dulu sekolah. Dan lalu saya bisa praktekkan hari ini. Bukan sebuah kebetulan ya? Bukan sebuah kebetulan. Saya selalu membangun hubungan. Saya orang yang sangat suka membangun hubungan. Begitu. Iya. Dan apa yang dipelajari di kehumasan itu menjadi sangat berarti sekarang ya. Gimana membangun hubungan tadi dengan jemaat-jemaat. Oke, terakhir nih, God Lovers ingin mendengarkan apa sih yang perlu dilakukan oleh God Lovers saat ini dalam kondisi bangsa kita seperti ini, atau bahkan kondisi global sekarang ini, apa agar kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Silakan Bu Virgie. Saya selalu percaya bahwa saya ada karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan kasih karunia, saya nggak ada hari ini. Paulus bilang, aku ada karena kasih karunia, tetapi ada. Kasih karunia itu nggak boleh sia-sia. Gitu. Banyak orang sebenarnya bukan Tuhan tidak mengasihi dia, bukan Tuhan tidak memberikan karunia, tapi dia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tetapi karunia itu tidak jadi sia-sia, melainkan aku bekerja lebih keras daripada semuanya. Jadi kalau saudara dan saya hari ini sadar, saya ini hidup karena kasih karunia. Seperti saya lahir di kampung, mama saya tadi bilang sangat sederhana ekonomi kami. Tapi sadarilah, kamu ada karena kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan gak boleh sia-sia dalam hidup kamu. Kamu harus berjuang lebih keras lagi untuk memaksimalkan semua talenta, memaksimalkan semua. Misalnya saya tahu saya pengajar. Kalau saya gak belajar dan saya tidak maksimalkan karunia, saya gak bisa dipakai Tuhan lebih lagi kan begitu. Jadi maksimalkanlah semua yang ada pada kamu. Jangan sia-siakan apapun yang Tuhan berikan. Hargai. Menurut saya orang yang bersyukur itu orang yang menjadi istri yang baik, menjadi suami yang teladan, meresponi dengan dalam hidupnya dia melakukan yang terbaik. Kemudian saya juga mau bilang, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, itu kunci banget. Jadikan Tuhan segala-galanya, karena pada akhirnya ya cuma dia yang kamu perlu. Ya, manusia mengecewakan, Tuhan gak pernah mengecewakan. Waktu kamu penuh dengan cintanya Tuhan, waktu kamu pede itu percaya diri karena percaya dia. Itu kamu gak akan pernah kekurangan apapun. Saya menikah umur 23, suami saya 22, orang suka tanya, kok kamu yakin? Bukan karena pasangan saya yakin. Tapi karena Tuhan yang saya sembah, saya yakin. Bahwa berjalan bersama Tuhan, selama saya ikuti rencananya Tuhan, bukan rencana saya. Saya kok yakin banget ya, apapun yang saya buat, pasti tangan Tuhan jadikan berhasil. Gitu. Segitu percayanya saya sama Tuhan. Jadi jangan bilang,
Kristen kalau udah nggak percaya sama Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan orang lain. Nah itu aja sih kalau dari saya. Dan ya jadilah miliknya Tuhan. Relain Tuhan kontrol hidup kamu. Karena rencana kamu jauh banget dari rencana Tuhan. Ikutin aja yang dia mau. Enak banget. Saya pernah sakit setahun tuh, sakit jantung 2012. Tiap hari jantung saya berdetak 120 per menit. Saya cuma bilang ya itu, apapun yang Tuhan mau, lakukan. Ya lewat itu malah nama Tuhan dimuliakan. Ikut Tuhan tuh enak. Ikuti aja prosesnya. Gak usah protes, sukacita. Tuhan pasti kasih kemenangan. Wow. Amin. Jadikan Tuhan di atas segalanya. Segalanya. Luar biasa. Terima kasih Bu Virgi. Ya sama-sama. Obrolan kita luar biasa. Thank you sangat juga, menginspirasi Diaspora. dan Yes. kita juga berharap Amin. semoga God Lovers yang mendengarkan kita bisa menjadi berkat ya semua obrolan kita. Salam buat keluarga. Ya. Terima kasih juga Thank buat you. tadi ayah dan ibu yang sudah berpartisipasi dengan kita. Dan sekali lagi semoga Ibu Virgi tetap setia dalam Tuhan dan Amin. tetap semangat. Yes. Tuhan memberkati Ibu Virgi. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda. Saya Apose Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas. Pamit, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan aman selalu.